pertama adalah mendownload file yang tersedia di GitHub dengan format zip. Lalu file zip tersebut akan dipindahkan ke dalam folder htdocs yang berada di dalam folder sampp. Lalu file tersebut akan diekstrak here atau ekstrak di folder htdocs, sehingga dia akan membuat folder baru dengan nama Library Information System dengan isi sebagai berikut. Langkah kedua adalah melakukan penginstalan admin LTE dengan cara compose require yang tertera sesuai pada web admin LTE yang telah dicontohkan pada saat pertemuan. Menunggu sistem untuk menginstal hingga muncul sebagai berikut. Lalu jika proses penginstalan berhasil pada folder Library Information System, pada folder vendor terdapat folder baru bernama Almasi 2010 admin LTE dan di dalamnya terdapat isi. Langkah selanjutnya kita mencoba mengetik PHP Spark Self untuk mendapatkan alamat server, dan alamat server tersebut akan dibuka. Alamat servernya merupakan yang tertera http localhost 8080. Nah, lalu ketika alamat tersebut dibuka pada Google Chrome, hanya menampilkan kode Igniter yang dimana tidak atau belum menampilkan dashboard admin yang sesuai, maka kita perlu merubahnya di bagian routers.php. Lalu pada VS Code di bagian routers.php yang terdapat pada folder app config, kita akan merubah pada baris ke-8 yang dimana routes get home index pada bagian home index akan diganti, yang mana akan diganti sebagai berikut. Perubahan tersebut harus di-save terlebih dahulu. Nah, untuk membuktikan apakah langkah tersebut berhasil, kita akan merefresh web localhost yang dimana sudah memunculkan dashboard list yang sesuai dengan pada contoh yang diberikan. Nah, lalu pada bagian ini kita akan mencoba untuk menambahkan data buku. Namun setelah ditambahkan dan menampilkan buku berhasil disimpan, tetap saja data tersebut tidak masuk dan tidak ada. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita memerlukan beberapa langkah. Nah, langkah pertama kita ke create.php yang ada pada bagian books. Lalu kita menghapus baris 52 sampai 60. Itu akan dihapus. Lalu selanjutnya kita akan membuka book controller.php. Lalu di bawah baris 18, tepatnya di baris 19, kita akan menambahkan beberapa code seperti berikut. Nah, setelah selesai jangan lupa untuk disimpan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan migrasi database dengan mengetik code seperti berikut di bagian terminal. Nah, jika sudah berhasil, maka akan menampilkan folder baru yang tertera di bagian sebelah kiri. Nah, lalu kita akan mengetikkan beberapa code seperti berikut. Nah, code-code ini berguna untuk mendefinisikan setiap fitur terkait tentang type-nya, integer, ataupun kontraknya apa. Nah, setiap fitur itu memiliki type dan lain-lain yang berbeda.
Dan setelah selesai, jangan lupa untuk di save terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuka database.php. Di baris 27 tepatnya di bawahnya di bagian public array default ada beberapa perubahan. Yang pertama, di username kita ubah menjadi root karena umumnya digunakan pada PHP. Lalu untuk database-nya kita menggunakan nama library information system yang sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan nama GitHub. Dan untuk bagian lainnya tidak perlu dirubah lagi dan langsung kita save terlebih dahulu. Lalu kita mencoba PHP Spark Migrate, namun di sini terdapat error. Error tersebut dikarenakan database masih menggunakan C4 sehingga tidak dikenali. Nah, untuk memperbaiki database yang sebelumnya C4, kita harus ke INV atau membuka INV. Nah, di bagian baris nomor 34 untuk default database-nya kita rubah menjadi library information system sesuai dengan database yang kita buat sebelumnya. Lalu jangan lupa untuk disimpan. Nah, di sini dicoba kembali untuk menjalankan PHP Spark Migrate, namun tetap saja error dikarenakan kesalahan yang telah disebutkan sebelumnya, di mana file create.book table-nya terdapat 2 sehingga perlu dihapus salah satu. Bisa dilihat di bagian sebelah kiri sudah terdapat satu saja dan sudah dilakukan PHP Spark Migrate dan berhasil. Selanjutnya bisa dicek pada PHP MyAdmin di bagian Library Information System sudah terdapat table migration. Selanjutnya pada bagian books kita lihat strukturnya sudah lengkap seperti yang sudah diinput sebelumnya, mulai dari primary key-nya adalah book ID atau ID book dan di migration juga sudah tersedia. Oke, selanjutnya kita akan memasuki tahap membuat book seeder atau seeder book yang menggunakan code sebagai berikut. Lalu sudah terlihat bahwa berhasil dan terdapat di bagian sheets ada namanya bookseeder.php. Nah, pada bagian bookseeder.php ini akan digunakan untuk menginputkan data-data yang akan dimasukkan pada database. Nah, di sini pada baris 12 sudah bisa dimulai untuk memasukkan beberapa data. Di sini menggunakan 3 data buku berbeda atau data buku dummy. Sehingga nanti data-data buku ini akan tampil di PHP MyAdmin dan di tampilan website yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah mengetik PHP Spark DB seed book seeder karena sebelumnya bisa dilihat di atas terdapat error. Sudah terdapat beberapa contoh yang sesuai dengan Pak Tommy. Lalu kembali ke VS Code, kita akan membuat PHP Spark make model book model. Ini membuat book model. Nah, jika sudah berhasil, dapat lihat di bagian sebelah kiri sudah terdapat file atau bookmodel.php yang lalu kita akan buka. Nah, pada bagian ini ada beberapa code yang tidak diperlukan sehingga perlu untuk dihapus. Lalu kita juga akan menambahkan beberapa fitur yang sesuai dengan database yang sebelumnya seperti codebook, ISBN book, title book, dan lain-lain harus sesuai dan sama agar tidak error.
Lalu kita akan memasukkan code sebagai berikut untuk memasukkan book model yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Nah, lalu kita kembali lagi ke PHP MyAdmin di mana kolom create add, update add, and delete add itu belum current timestamp sehingga kita perlu merubahnya terlebih dahulu melalui PHP MyAdmin seperti berikut. Untuk tahap selanjutnya kita ke index.php yang dimana kita menyesuaikan lagi untuk tabel yang ada yang disesuaikan dengan isi yang terdapat di PHP MyAdmin yang ada judul buku, ISBN, dan lain-lain itu harus sesuai supaya tidak terjadi error. Di bagian PHP Forage juga sama diperlakukannya dan kita harus menyesuaikan untuk isi tabelnya harus sesuai. Nah, untuk fitur aksi yang sebelumnya tidak ada, sudah di-refresh dan sudah tersedia kembali. Nah, untuk fitur selanjutnya adalah fitur edit buku yang dimana kita menggunakan code yang sama dengan yang digunakan pada create.php sehingga kita hanya perlu kopas dari create.php ke edit.php. Nah, lalu ketika di edit.php ada beberapa kata yang perlu kita ubah seperti from edit buku dan update book. Nah, lalu di bagian bawah juga terdapat tambahan value yang menandakan bahwa di dalam edit book nanti itu sudah terdapat isi yang dari data sebelumnya sehingga sebelum kita mengedit atau menyimpan perubahan itu sudah ada data sebelumnya. Lalu ini sebagai contoh kita akan mengedit buku, mengedit penerbitnya, kita ganti penerbit lain. Lalu kita klik simpan, namun tadi tidak ada konfirmasi ya, karena ini masih percobaan. Oke, karena kita sudah berada di penghujung video, maka kita akan mencoba beberapa fitur yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pertama ini adalah fitur tambah buku. Kita akan memasukkan metadata buku terlebih dahulu. Dan jika sudah, kita akan klik simpan dan datanya akan tersimpan. Di database juga tersimpan, bisa dilihat pada video. Jika sebelumnya kita sudah membuat fitur edit namun tidak ada konfirmasi sebelum benar-benar ingin menyimpan, nah pada bagian ini kita akan mencoba membuat fitur untuk meyakinkan apakah benar akan disimpan atau tidak. Nah, berikut adalah caranya. Lalu kita melakukan uji coba pada salah satu file yaitu dengan cara mengedit, dan kita akan mengedit untuk penulisnya. Bisa dilihat pada video. Lalu kita akan mengedit juga di bagian keterangan dan klik update. Nah, di sini sudah terdapat keyakinan lagi sebelum benar-benar disimpan. Ada notif data berhasil diperbarui dan data benar-benar diperbarui. Selanjutnya adalah kita membuat fitur delete yang dimana kita awalnya di routes.php terlebih dahulu. Lalu kita ke book control.php dan kita menambahkan lagi code sebelum kurung terakhir seperti video berikut. Lalu kita akan ke bagian index.php yang dimana di situ juga akan ditambahkan untuk fitur delete-nya, tapi sebenarnya sudah ada, bisa dilihat.
Langsung saja kita mencoba fitur tersebut karena sebelumnya semua sudah disimpan. Nah, sebelum menghapus akan ada notifikasi apakah yakin, dan jika mengklik OK maka data akan terhapus, bisa dilihat. Dan untuk urutan bukunya akan menyesuaikan kembali atau ID booknya.